maupun lembaga maupun universitas, yang sangat penting adalah kebijakan dari pimpinan tertinggi. Ya, apakah bagaimana kondisi pimpinan tertinggi di Universitas PGRI Surabaya? Apakah welcome, memberikan izin atau mensupport secara penuh begitu? Wah, yang jelas sangat welcome. Bahkan di Universitas Adibuana untuk mendukung blended learning, khususnya untuk yang perekaman untuk online, itu kami memiliki studio yang sangat luar biasa. Bahkan sudah pantas menjadi TV kampus, dan ini memang sudah ada rencana. Ini adalah sebuah embrio, ada radio dan TV kampus Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dan ini akan dilakukan oleh masa jabatan Pak Rektor yang baru ini. Punya pikiran gagasan sangat luar biasa, betul. Bahkan memiliki apa yang namanya Verlinda, jadi virtual learning environment. Ini dibangun. Nah, di sana nanti Kak bisa juga turun untuk melihat bagaimana di sana Verlinda programnya apa. Itu semuanya daya dukung untuk blended learning. Jadi blended learning itu tidak asal-asalan loh. Itu harus direncanakan dengan bagus. Kalau enggak, dia akan menolak semacam itu. Saya kira itu. Ya, saya coba nanti akan mereview dan bertemu langsung dengan Pak Rektor ya. Berkaitan apa yang disampaikan oleh Kak Joko, bahwa memang Rektor mendukung penuh, dan itu akan saya lihat bagus. Bahkan Pak Rektor memberikan hadiah. Jadi ada rewarding kepada seorang orang dosen yang bisa merencanakan blended learning, itu dapat hibah Adibuana. Nah, saya dengar-dengar adalah Anda yang dapat. Oke, pemirsa, saya akan menemui Pak Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, menanyakan tentang kebijakan penerapan blended learning seperti yang disampaikan oleh Kak Joko, bahwa Universitas Surabaya punya yang namanya Verlinda. Akan kita lihat dan kita review secara detail. Kalau kita itu adalah bicara masalah Verlinda, maka itu perlu kita jelaskan apa sih filosofinya itu. Jadi ceritanya begini ya, kita itu kan sering berkeliling ke daerah ya, daerah itu di desa dan sebagainya ini. Kemudian dari pengalaman ke daerah itu ada sesuatu yang menarik. Ternyata ada suatu kesenjangan ya, khususnya dalam pendidikan, bahwa perkotaan dan pedesaan terutama di luar daerah itu adalah sangat jauh disparitasnya. Itu jadi suatu pemikiran kita ya, sehingga terjadi suatu kesenjangan kualitas pendidikan. Nah, pada saat itu kita keliling misalnya ke daerah yang di pedesaan, karena mahasiswa kita ada di sana. Begitu sangat memprihatinkan kesenjangan terjadi. Oleh karena itu saya berpikir bahwa ini perlu ada solusi. Ya, suatu solusi itu melihat suatu realitas kayak gitu. Bagaimana terjadi suatu transformasi saintek ya di perguruan tinggi itu dengan di daerah. Itu supaya kesenjangan itu nanti tidak merambat pada bukan kesenjangan saintek saja, tapi tentunya adalah terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya itu adalah kesenjangan daripada ekonomi ya dan lain-lain. Itu kayak begitu. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, suatu pembelajaran yang mempunyai suatu karakter di mana waktu dan tempat itu bukan menjadi kendala. Harus kita lakukan itu ya. Nah, tentunya kalau suatu teknologi pembelajaran itu bisa kita terapkan, maka akan mengubah komunikasi kita, akan mengubah kolaborasi kita, dan tentunya yang paling utama adalah suatu hal yang sangat unik, yaitu adalah mindsetnya tentunya akan berubah. Saya bisa bayangkan bahwa kalau teknologi informasi itu, teknologi pembelajaran yang menjadikan suatu core
kegiatan core proses belajar mengajar itu di Universitas PGRI Adibuana itu adalah kita terapkan di sana dan dikemas sedemikian rupa, maka segala sesuatunya itu tentunya adalah sangat menarik. Ya, menarik juga tentunya teknologi itu tentunya akan sangat ramah dengan lingkungan karena disparitas itu akan cepat teratasi. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, pemikiran kita itu adalah kemudian kita lakukan suatu kajian-kajian. Kita lakukan suatu kajian-kajian yang yang mengkaji bagaimana ya kita mengembangkan suatu teknologi komunikasi informatika yang terkait dengan core bisnis kita, ya, yang bersifat adalah sosiopreneur yang kita lakukan. Ya. Jalan satu-satunya adalah kita sudah mengembangkan suatu teknologi pembelajaran itu yang kita kembangkan. Nah, tentunya teknologi pembelajaran kita kembangkan itu bukan kemudian tahu-tahu hadir begitu, ya. Tahu-tahu hadir itu tidak. Kita kaji dan itu kita mulai cukup panjang. Jadi kalau saat ini ada teknologi katakanlah daring, ya, e-learning dalam rangka COVID-19 ini yang kemudian menjadi suatu simbol pembelajaran, kemudian suatu simbol perubahan culture di bidang pembelajaran. Sebenarnya kita sudah lakukan itu jauh sebelumnya, itu adalah sudah mulai kita lakukan pada awal tahun 17 maksud saya, ya. Itu sudah lakukan itu. Dan pada saat itu kita memakai suatu teknologi aplikasi yang memungkinkan kita lakukan. Salah satunya kita mengembangkan dari yang berbasis pada software, misalnya kita berbasis pada Google Suite. Ya, itu yang kita kita lakukan gitu ya. Kita kembangkan dan kita terapkan, kita coba dan juga dipakai oleh beberapa perguruan tinggi, ya, yang bersama-sama bergabung dengan kita, ya. Ya, tentunya adalah sesama PGRI bersama-sama itu yang kita lakukan. Dirjen daripada Ristek, ya, waktu Pak Kelembagaan itu ada Dr. Pradono, itu sudah kita lakukan itu, ya. Karena kita punya laboratorium yang khusus pengembangan pembelajaran khusus kita lakukan, ya. Dalam perkembangannya apa yang kita kembangkan itu mendapatkan suatu masukan-masukan. Ada teknologi yang berbeda, yaitu adalah teknologi tentang pemakaian software itu sehingga kita kaji kurang lebih apa ya software apa yang bisa kita pakai supaya stakeholder itu mudah, ya. Dan kita punya mimpi pada saat itu adalah kita bisa menerapkan itu baik untuk kalangan mahasiswa kita, dosen kita, dan juga untuk kalangan komunitas di luar. Nah, itu seperti saya katakan tadi, filosofi pengembangan itu kan juga berdasarkan pada keinginan kita untuk membantu daerah-daerah yang tertinggal, daerah yang jauh dari kita dan sebagainya, supaya mereka itu bisa mengakses akselerasi daripada perkembangan saintek. Itu yang kayak gitu. Saja Google Suite itu berevolusi secara pelan dan kita putuskan pada saat itu adalah kita memakai software yang sangat open akses, yaitu ada Moodle. Nah, Moodle ini kita kembangkan dengan dengan dosen-dosen muda kita, ada dosen muda, dan kemudian kita kembangkan, kita kaji sehingga kita memakai teknologi itu, formasi itu yang bersama model itu kita pakai dan kita modifikasi, kita namakan Verlinda. Nah, itu Verlinda. Jadi Verlinda itu adalah singkatan dari Virtual Learning Environment of Adibuana. Ya, itu yang kita kembangkan dan saat ini adalah kita pakai. Nah, itu.
tentunya penggunaan Verlinda itu tidak semudah itu. Ya, tidak Verlinda itu adalah sudah sangat, saya kira cukup ya untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, kebutuhan-kebutuhan dosen, kebutuhan kelembagaan, karena di situ ada suatu jendela-jendela, misalnya aja akses data dari situ ada, kemudian evaluasinya juga ada, dan kemudian video-videonya juga ada, sehingga kita bisa mengakses bahan-bahan ajar di situ dan sebagainya, dan IT kita sudah cukup memadai untuk itu. Ya, itu adalah suatu LMS kita, ya, Learning Management System, ya, tidak semudah itu, sehingga kita pada saat itu kita kembangkan dan kemudian kita masukkan secara kelembagaan agar ada yang bertanggung jawab kepada rektor, ya, kepada rektor ini bahwa teknologi pembelajaran ini ada yang bertanggung jawab baik dari isi konten, baik dari isi proses, dan baik dalam segi penjaminan mutu. Ya, kita bentuklah suatu lembaga yang namanya adalah lembaga pengembangan institusi, di mana di dalamnya itu ada suatu pengembangan, ada perencanaan, dan ada instruksional. Nah, kita kembangkan. Nah, di dalam proses-proses itu tentunya ada pola-pola kepemimpinan yang harus kita benahi, ya, kita benahi bagaimana caranya supaya betul-betul ekstraksional ini itu betul-betul mencerminkan bahwa kapasitas daripada institusi ini memungkinkan, sehingga di dalam lembaga perencanaan pengembangan institusi ini adalah mempunyai pusat instruksional, dan saat ini adalah sangat berkembang dan maju banget terkait dengan masalah pengembangan pembelajaran itu. Nah, ke depan itu akan kita kembangkan lebih lanjut. Ya, tentunya tidak menutup mata bahwa kita itu memakai suatu teknologi yang baru yang kita dapat memakai, dapat kemudian aja mengembangkan dengan biaya murah, sehingga stakeholder itu juga bisa merasakan bahwa akses itu adalah memenuhi standar daripada penjaminan mutu sebagaimana di dalam peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini yang akan kita lakukan itu, dan kita akan kerjasama kan pada lembaga-lembaga yang lain untuk pengembangan itu agar kita dapat beradaptasi baik secara somatif maupun culture terhadap perkembangan saintek pada zamannya. Ini yang harus kita lakukan. Kita berharap dengan pengembangan ini kita akan sedikit demi sedikit secara gradual itu adalah sebagai agent of change akan berubah menjadi suatu agent of economic development. Itu yang kita harapkan, karena menyikapi tentang perubahan pola pikir, perubahan mindset pendidikan, mau tidak mau kita harus menyikapi bagaimana merdeka belajar itu diterapkan dalam konteksnya, dalam bidang studinya, ya. Ini agar apa? Agar output dan outcome yang kita kita hasilkan itu adalah sesuai dengan zamannya. Itu hal-hal yang perlu sampaikan dengan terhadap Verlinda. Ya, sampai kapanpun kita harapkan learning management system kita itu akan tetap kita pakai, tetap selalu beradaptasi, tetap melakukan suatu kreativitas dan inovatif, sehingga produktivitas kita itu akan menjadi semakin baik dan terukur.
Saya kira itu pandangan saya mengenai Firlinda.